Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Lorenza Electronic. Nah, kita kali ini mau rakit ini 3W Next Gen 2 dari Lorenza Electronic. Dulu pernah di review ya di TikTok, akun TikTok dari Lorenza Electronic untuk yang Gen 1. Kita udah laku yang Gen 1 dari Lorenza Electronic ya untuk 3W. Ini sebenarnya ini skemanya build up-nya RCF yang 3W ya. Kita copy, kita buat sendiri, kita custom sendiri sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, kita mengumpulkan beberapa komponen untuk membuat yang Next Gen 2 ini ya, berbeda sama yang Next Gen 1. Untuk komponennya, ini yang kita tambahkan untuk yang 8 inch, karena untuk RCF yang 3W yang kita copy itu pakai horn ya. Ini kita untuk hornnya kita pakai horn fiber ya, hornnya kayak gini nanti, tapi tanpa pas plug ya. Untuk yang orinya RCF itu ada pas plugnya. Nah, kita sengaja karena juga memburu waktu kita ambil yang seadanya dulu untuk hornnya yang tanpa pas plug. Oke, terus untuk komponen kita bahas yang pertama. Ini untuk yang 15 in kita pakai ACR Fabulous yang 15 in seri tertinggi, yang neodymium ya, tipe PA75157WN. Ini 800 watt untuk program powernya. Voice coil kita pakai 3 inch ya, karena kita buat untuk SR. Jadi nanti ini gandengnya sama subwoofer di bawahnya. Jadi kita nggak ambil ke subwoofer banget, kita ambilkan ke 15 in dengan voice coil 3 inch. Jadi kita buru ke vokalnya ya, mid low ya, biar 8 inch-nya tidak terlalu kerja keras nanti. Nah, untuk 8 inch kita sengaja nggak pakai yang neo biar nggak terlalu mahal. Jadi nanti teman-teman bisa aja langsung bisa dibuat untuk rekomendasi SR-an 3W teman-teman di rumah ya. Nah, kita ambil ke array 2050M Fabulous untuk 8 inch-nya. Ini harganya cuma 400.000 ya. Terus yang ini 2,2 jutaan kalau nggak salah, ini 2,2 juta. Nah, ini 400.000. Untuk yang neodymium untuk 8 inch dari ACR itu harganya 800.000. Jadi cukup lumayan mahal ya. Mending ambil ke 10 inch ya. Tapi untuk skemanya dari RCF untuk 3W-nya, mid-nya yang kecil ini pakainya 8 inch ya. Kita samakan biar nggak terlalu merubah skema ya. Nah, untuk tweeter kita pakai neodymiumnya Dastek. Nah, ini udah kita kumpulkan untuk merek-merek neodymium yang kita jual di toko Lorenza Electronic. Kemarin ada Dixo ya. Ternyata untuk responnya Twitter itu agak super high-nya agak lebih tinggi. Kita ambil yang flat aja. Ini untuk hasil suaranya cukup lumayan flat ya. Jadi all frekuensi Twitternya ini rata ya, nggak terlalu ada yang naik sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk harganya 500.000. Voice coil-nya 44,4 mili. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk ini powernya 250 watt ya. Jadi dari ketiga komponen ini jika digabung nggak terlalu gede untuk wattnya. Jadi ini cuma 800 tambah 250 ditambah ini 500 watt. Kurang lebih 500 watt ya. Iya, ini kurang lebih 500 watt ya. Oke, kita nanti akan coba untuk rakit, kita timelapse ya nanti ya. Oke, untuk di bagian dalam kita bahas dulu yang 15 in dulu. Nah, untuk bagian dalam kita bongkar skema. Nah, ini kita pasang untuk Dacron agar tidak terlalu gaung ya. Jadi boxnya agak getar. Kita pasang seperlunya. Jadi untuk bagian port ini kita pasang untuk Dacron ya, biar nggak mengganggu sirkulasi udara yang keluar masuk juga. Jadi kita kosongkan dulu sebelah sini. Ini untuk kabel 15 in nya keluar dari pojokan sana. Untuk pasifnya kita pakai pasif 3W. Nah, untuk pasif 3W ada di sebelah sini. Nah, ini ada mangkoknya, pancinya dari 8 inch nanti ya. Nanti 8 inch nya masuk ke sini. Nah, udah kita pasang Dacron juga biar nggak terlalu keder ya di covernya panci ini ya. Nah, ini cross 3W kita pakai cross 3W high, mid. Ini untuk mid-nya bisa di custom jika teman-teman nggak pakai 8 inch, bisa di custom sampai dengan 10 in untuk 3W nya. Terus ini woofernya kita pakai 15 in, ada potongan sendiri, udah bener. Terus
Twitternya ada di sebelah sini. Ini untuk supply in, nanti dari power masuk ke sini, baginya ini middle, ini yang 15 in, terus ini yang Twitter bagian sini. Nanti kita pasangkan soket ya, kita solderkan soket terus masuk ke Twitter ini. Nah ini kan pakai soket ya, jadi kalau di solder ini 3 rekomendasi, nanti bisa goyang ya, bisa leleh untuk spoolnya jika teman-teman pakai solder untuk modelan soket kayak gini ya. Jadi lebih baik di soket aja daripada nanti spoolnya mati-mati ya pas digunakan ya, karena ini leleh. Nah oke, untuk grill, nah kita pakai grill custom ini 1,2 mili, cukup lumayan tebel biar nggak biar nggak leto ya kalau dipasang ya, biar kokoh, nggak gampang rusak juga. Untuk grillnya kita khusus pesan yang custom dari master tukang 2 di Blitar ya, ini pembuat grill ya. Kita kerjasama untuk pembuatan grill custom untuk 3W Lorenza Electronic kali ini. Oke, untuk boxnya sendiri kita pakai full meranti dengan tekstur resin kayak gini. Nah teksturnya kayak gini ya. Terus ini kita pakai handle, kita nggak pakai handlenya hardcase ya, karena ini boxnya cukup lumayan berat. Nah kita pakai handle box asli, terus kita baut dan kita pasang list kayak gini, sekaligus bisa dipakai buat pelindung dari box ya, biar nggak gampang lecet ya. Oke, lanjut kita nanti akan jackson pakai power dari AC Onyx 21.000 untuk jackson 3W kita kali ini. Oke, kita akan timelapse untuk pemasangan dari 3W next gen Lorenza Electronic kali ini. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Lorenza Electronic. Nah, kita kali ini mau rakit ini 3W next gen 2 dari Lorenza Electronic. Dulu pernah di review ya di TikTok, akun TikTok dari Lorenza Electronic. Untuk yang gen 1 kita udah laku yang gen 1 dari Lorenza Electronic ya untuk 3W. Ini sebenarnya ini skemanya build up-nya RCF yang 3W ya. Kita copy, kita buat sendiri, kita custom sendiri sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, kita mengumpulkan beberapa komponen untuk membuat yang next gen 2 ini ya, berbeda sama yang next gen 1. Untuk komponennya ini yang kita tambahkan untuk yang 8 inch, karena untuk RCF yang 3W yang kita copy itu pakai horn ya. Ini kita untuk hornnya kita pakai horn fiber ya, hornnya kayak gini nanti, tapi tanpa pas plug ya. Untuk yang orinya RCF itu ada pas plugnya. Nah, kita sengaja karena juga memburu waktu kita ambil yang seadanya dulu untuk hornnya yang tanpa pas plug. Oke, terus untuk komponen kita bahas yang pertama. Ini untuk yang 15 in kita pakai ACR Fabulous yang 15 in seri tertinggi, yang neodymium ya, tipe PA75157WN. Ini 800 watt untuk program powernya. Voice coil kita pakai 3 inch ya, karena kita buat untuk SR. Jadi nanti ini gandengnya sama subwoofer di bawahnya. Jadi kita nggak ambil ke subwoofer banget, kita ambilkan ke 15 in dengan voice coil 3 inch. Jadi kita buru ke vokalnya ya, mid low ya, biar 8 inch nya tidak terlalu kerja keras nanti. Nah untuk 8 inch kita sengaja nggak pakai yang neo biar nggak terlalu mahal. Jadi nanti teman-teman bisa aja langsung bisa dibuat untuk rekomendasi SR-an 3W teman-teman di rumah ya. Nah kita ambil ke array 2050M Fabulous untuk 8 inch nya. Ini harganya cuma 400.000 ya. Terus yang ini 2,2 jutaan kalau nggak salah, ini 2,2 juta. Nah ini 400.000. Untuk yang neodymium untuk 8 inch dari ACR itu harganya 800.000. Jadi cukup lumayan mahal ya. Mending ambil ke 10 inch ya. Tapi untuk skemanya dari RCF untuk 3W nya, midnya yang kecil ini pakainya 8 inch ya. Kita samakan biar nggak terlalu merubah skema ya. Nah untuk Twitter kita pakai neodymiumnya Dastek. Nah ini udah kita kumpulkan untuk merek-merek neodymium yang kita jual di toko Lorenza Electronic. Kemarin ada Dixo ya, ternyata untuk responnya Twitter itu agak super high-nya agak lebih tinggi. Kita ambil yang flat aja. Ini untuk hasil suaranya cukup lumayan flat ya,
Jadi all frekuensi tweeternya ini rata ya, nggak terlalu ada yang naik sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini untuk harganya 500.000. Voice coilnya 44,4 mili. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk ini powernya 250 watt ya. Jadi dari ketiga komponen ini jika digabung nggak terlalu gede untuk wattnya. Jadi ini cuma 800 tambah 250 ditambah ini 500 watt. Kurang lebih 500 watt ya. Iya, ini kurang lebih 500 watt ya. Oke, kita nanti akan coba untuk rakit, kita timelapse ya nanti ya. Oke, untuk di bagian dalam kita bahas dulu yang 15 in dulu. Nah, untuk bagian dalam kita bongkar skema. Nah, ini kita pasang untuk Dacron agar tidak terlalu gaung ya. Jadi boxnya agak getar. Kita pasang seperlunya. Jadi untuk bagian port ini kita pasang untuk Dacron ya, biar nggak mengganggu sirkulasi udara yang keluar masuk juga. Jadi kita kosongkan dulu sebelah sini. Ini untuk kabel 15 in nya keluar dari pojokan sana. Untuk pasifnya kita pakai pasif 3-way. Nah, untuk pasif 3-way ada di sebelah sini. Nah, ini ada mangkoknya, pancinya dari 8 inch nanti ya. Nanti 8 inch nya masuk ke sini. Nah, udah kita pasang Dacron juga biar nggak terlalu keder ya di covernya panci ini ya. Nah, ini cross 3-way kita pakai cross 3-way high, mid. Ini untuk midnya bisa di custom jika teman-teman nggak pakai 8 inch, bisa di custom sampai dengan 10 in untuk 3-way nya. Terus ini woofernya kita pakai 15 in, ada potongan sendiri udah bener. Terus tweeternya ada di sebelah sini. Ini untuk supply in, nanti dari power masuk ke sini. Baginya ini middle, ini yang 15 in, terus ini yang tweeter bagian sini. Nanti kita pasangkan soket ya, kita solderkan soket terus masuk ke tweeter ini. Nah, ini kan pakai soket ya. Jadi kalau di solder ini 3 rekomendasi, nanti bisa goyang ya, bisa leleh untuk spoolnya jika teman-teman pakai solder untuk modelan soket kayak gini ya. Jadi lebih baik di soket aja daripada nanti spoolnya mati-mati ya pas digunakan ya, karena ini leleh. Nah, oke. Untuk grill, nah kita pakai grill custom ini 1,2 mili, cukup lumayan tebel biar nggak biar nggak leto ya kalau dipasang ya, biar kokoh, nggak gampang rusak juga. Untuk grillnya kita khusus pesan yang custom dari master tukang 2 di Blitar ya, ini pembuat grill ya. Kita kerjasama untuk pembuatan grill custom untuk 3-way Lorenza Electronic kali ini. Oke, untuk boxnya sendiri kita pakai full meranti dengan tekstur resin kayak gini. Nah, teksturnya kayak gini ya. Terus ini kita pakai handle. Kita nggak pakai handlenya hardcase ya, karena ini boxnya cukup lumayan berat. Nah, kita pakai handle box asli. Terus kita baut dan kita pasang list kayak gini. Sekaligus bisa dipakai buat pelindung dari box ya, biar nggak gampang lecet ya. Oke, lanjut kita nanti akan Jackson pakai power dari AC Onyx 21.000 untuk Jackson 3-way kita kali ini. Oke, kita akan timelapse untuk pemasangan dari 3-way next gen Lorenza Electronic kali ini. Oke dulur, nah kita udah ready, udah kita pasang tadi, udah kita timelapse ya tadi ya, pemasangan satu persatu untuk komponen-komponen dari box 3-way yang kita produksi kali ini ya. Oke, kita kali ini ke sesi check sound ya, gimana suaranya. Kita langsung pakai power amplifier, kita langsung check sound 20
buah box 3W kita kali ini. Langsung kita cek sound 2 buah, kita masukkan ke mode breed untuk Onyx 21.000 dari asli. Kita masukkan ke channel A ya. Kita coba cek sound untuk dangdut kali ini. Nah, karena ini juga spesial set feel buat live ya, buat dangdutan. Nah, apa enak suaranya? Kita coba. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan dangdut. Oke, lanjut kita buat cek sound yang horeg-horeg. Bassnya juga masuk ya, box kayak gini. Tadi untuk bassnya juga cukup nendang ya untuk cek sound dangdut. Low-nya keluar, apalagi middle-nya yang kita corong ya, lebih keluar lagi. Dipastikan ini bisa dibuat di outdoor ya, jika teman-teman dipakai buat FOH. Sementara FOH pengganti array ya, ini cukup lumayan mampu ya. Jika speakernya yang dipakai juga mumpuni loh ya. Oke, kita coba ini dari channelnya Kipri BDL. Kita cek sound gimana suaranya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi untuk kapasitas yang dibutuhkan untuk menghandle satu box untuk power yang digunakan, ini kurang lebih teman-teman bisa langsung sediakan 2000 watt ya untuk per channelnya. Jadi power boxnya ini memakan kapasitas power itu sekitaran 2000 watt. Tapi untuk kapasitas yang dikeluarkan untuk satu buah box ini ya, yang komponen yang kita pakai sekarang ini keseluruhan overall ini keluarnya 1000, nggak sampai 2000 ya. Tapi lebih baik jika teman-teman menyiapkan untuk kapasitas powernya itu kisaran 2000 watt ya, biar lebih maksimal lagi. Atau bisa nanti juga pakai yang kelas H untuk 2000 wattnya biar lebih keluar lagi untuk karakter middle-nya ya, karena kelas H juga lebih bagus kalau dibuat middle daripada kelas TD, karena kelas TD juga untuk karakternya sendiri agak lebih ngebass ya daripada kelas H ya. Jadi lebih recommended untuk penggunaan 3W ini bisa pakai kelas H. Nah, kalau teman-teman juga punya rekomendasi power yang cocok buat set feel, bisa langsung aja di komen atau request penggunaan ke mode aktif ya, karena ini kan mode pasif ya. Nah, jadi harus membutuhkan power dari luar. Nanti belum masuk ke aksesoris juga. Biasanya aksesorisnya
bisa nambah equalizer buat ngekat high-nya yang terlalu kenceng, bisa langsung di-cut biar aman. Nanti pakai equalizer ya, atau bisa langsung pakai EQ grafik di DLMS. Nah kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekian untuk review dari Lensa Elektronik untuk 3W Next Gen 2 dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sound System Indonesia, mantap.